Oke, jadi ini adalah Oppo Reno 5 atau Oppo Reno 5 dan nggak kerasa ya, ternyata sekarang sudah ada penerusnya nih. Mari kita ganti. Jeng jeng. Ini adalah Oppo Reno 6 atau Oppo Reno 6. Sebenarnya gue tuh pengen banget ya bikin video perbandingan antara Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 6, tapi nggak di video kali ini. Jadi di video kali ini tuh kita fokus aja ke unboxing plus-plusnya Oppo Reno 6 atau Oppo Reno 6. Dan seperti biasa ya, di unboxing plus-plus kali itu kita akan bahas slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes in-display fingerprint-nya, kita bakal tes Antutu-nya, Geekbench-nya, kemudian kualitas Netflix-nya, kemudian sensor box-nya, terus ada juga tes kameranya, dan terakhir kita bakal tes gaming-nya. Nggak lupa juga bakal tes speaker-nya juga, oke? Tapi seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya, mari kita bumper simple dulu. Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Kalau misalnya kalian suka informasi gadget ataupun teknologi seperti ini, kalian wajib subscribe channel ini ya, channel Rizwan Zone, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan sekarang mari kita bahas unboxing plus-plus nih dari Oppo Reno 6. Let's go. Oke, sekarang mari kita unboxing plus-plus Oppo Reno 6 ini. Kalau misalnya kalian sering cek Instagramnya Oppo Indonesia ya, kalian bakal ngelihat hasil kamera dari Oppo Reno 6 ini tuh banyak bokeh-bokeh gimana gitu. Bokeh-bokehnya tuh bagus gitu. Jadi Oppo Reno 6 ini tuh adalah smartphone portrait expert ya, terbaru dengan fitur unggulannya ini tuh ada di inovasi kameranya nih. Jadi selling point-nya tuh memang ada di kameranya. Dan HP ini tuh cocok banget nih buat anak muda yang ekspresif, kemudian produktif, kreatif, bahkan eksploratif ya. Dan HP ini juga didesain dengan warna yang elegan ya, dan performa multitasking dan bermain game yang sudah oke. Jadi ini adalah tampilan boxnya ya hampir sama kayak Oppo Reno 5 nih sebenarnya. Tapi ingat ya, kita nggak bahas perbedaannya, nanti aja di video berikutnya. Oke, sama ya, inilah Oppo Reno 6, kemudian ya ini ada Oppo Reno 6 juga, dan untuk varian yang gue punya ini RAM-nya 8GB, kemudian internal storage-nya ini tuh 128GB. Warnanya ini adalah ungu aurora. Cakep, sekarang langsung aja mari kita unboxing. Cakep. Tinggal kita tarik aja, dorong aja kali ya, didorong. Oh, ditarik ini sih. Hup. Oke, baik, ini adalah tampilan boxnya dan agak kesat gitu ya, enak banget dipegangnya nih. Cakep memang ya, cukup bagus lah boxnya ya, jadi cukup eksklusif kayak gitu. Itu ada di emboss gitu, bahannya enak banget ya, agak keset gimana gitu. Mari kita buka ada apa aja sebenarnya di paket pembeliannya. Oke, hitam gini cakep. Pertama mari kita cek. Oke. Tentu kita dapat buku penggunaan, kemudian kartu garansi dan SIM ejector. Terus kita juga dapat jelly case ya, tuh. Jelly case-nya warna bening gini nih, bening ya. Emang warna putih gitu ini, bening. Kemudian sini kita dapat smartphone-nya dengan berbagai unique selling point-nya. Yang pertama ada bokeh flare portrait, kemudian ada AI highlight video, kemudian ultra night video plus live HDR. Kemudian ada portrait beautification video. Kemudian untuk baterainya ini tuh sudah support dengan 50 watt flash charge dan layarnya sudah 90 Hz refresh rate, jadi scrolling Instagram, main game lebih smooth ya. Dan kameranya udah 64 megapiksel AI quad kamera, ada 4 kamera. Kalau melihat dari unique selling point ini bisa kita simpulkan memang kameranya nih yang banyak fiturnya ya. Nanti kita bakal cek. Oke, terus ada apa lagi? Oke. Ini adalah kabel USB Type-C, dan menariknya nih, kita dapat earphone, cakep earphone. Dan ini adalah kepala chargernya ya, 55 watt nih. Coba kita lihat. Oh, bahkan ini bisa maksimalnya ini tuh di 65 watt. Cakep. Walaupun ini supportnya 55 watt, tapi chargerannya ini tuh 65 watt ya, benar. Sekarang mari kita lihat dulu untuk smartphone-nya. Bukannya gini aja deh, kita dorong aja ya. Kita buka dulu ininya. Wah, kok gini sih?
Waduh, tertinggal ininya. Nanti kita beresin deh. Yo, biasanya lancar deh. Oke, sekarang mari kita nyalakan terlebih dahulu dan mari kita setup dan install beberapa aplikasi. Let's go. Oke, baik, ini adalah Oppo Reno 6 dan udah gua setting, udah gua install beberapa aplikasi dan udah kita benchmark juga ya. Sekarang mari kita bahas mulai dari desainnya. Jadi Reno 6 ini tuh hadir dengan desain yang elegan ya, yang fingerprint proof atau artinya sangat tahan terhadap sidik jari. Jadi nggak bakal ada yang nyepak-nyepak sidik jari ya. Karena adanya lapisan Reno Glow nih, yang mengandung 5 layer diamond spectrum. Jadi selain bagus desainnya, memang nggak meninggalkan sidik jari juga. Tuh, cakep, padahal tangan gua tuh agak basah tapi ini nggak cepat kotor, jadi ini cocok banget sebenarnya. Walaupun pada akhirnya gue bakal pakein casing sih. Jadi Oppo Reno 6 ini tuh tersedia dua varian warna Aurora dan Stellar Black. Dan sekarang mari kita cek untuk slot SIM cardnya. Oke, baik, untuk slot SIM cardnya ini tuh dedicated ya, jadi kita bisa menggunakan dua nano SIM secara bersamaan beserta micro SD yang bisa diisi dengan sampai 256 GB. Ingat ya, ini belum 5G, jadi ini masih 4G. Oke, sekarang mari kita bahas speakernya. Sebelum bahas speakernya, gue mau ngasih dulu nih. Jadi ini ada di bagian kanannya itu ada tombol power nih, ada aksen warna hijaunya bagus. Kemudian bagian atas ini ada mikrofon, bagian kiri ini slot SIM tadi ya. Terus ini ada tombol volume yang terpisah, volume up dan volume down. Kemudian di bawahnya ini tuh ada lubang mikrofon, jack audio maksudnya, kemudian lubang mikrofon, dan ini USB Type-C, dan ini lubang speaker. Oke, sekarang mari kita coba untuk mendengarkan gimana kualitas speakernya, oke? I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling. Oke, gimana kualitas speakernya ya? Teman-teman bisa menggunakan headset biar kedengaran lebih jelas. Tapi yang jelas untuk speakernya ini tuh sudah mendukung Dolby Atmos speaker. Sekarang silakan teman-teman nilai sendiri gimana kualitasnya. Oke, sekarang mari kita bahas untuk bagian layarnya. Jadi layarnya ini tuh berukuran 6,43 inci, sudah menggunakan panel ini tuh AMOLED ya, jadi bagus banget, dan sudah 90 Hz juga, dan screen to body ratio-nya ini tuh mencapai 91,7% ya, jadi cukup luas, jadi sangat enak buat entertainment ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka nonton Netflix dan streaming video on demand gitu ya, untuk kualitas streaming Netflix ini tuh ada di, coba kita lihat, sertifikatnya itu L1 ya, yang artinya ini bisa streaming di kualitas HD atau di 720 ke atas ya. Ini udah enak banget, udah cocok banget buat kalian gunakan untuk nonton Netflix. Kemudian ngomongin layar, karena layarnya ini tuh sudah AMOLED, otomatis dia sudah bisa in-display fingerprint, dan sekarang mari kita coba kecepatannya. Tapi ya namanya Oppo ya, kecepatan in-display fingerprint-nya tuh udah bagus. Tuh, udah bagus banget. Lancar, gua nggak pernah gagal sih. Sekarang mari kita coba untuk face unlock-nya. Kita coba face unlock-nya, kita daftarin dulu ya. Oke, kita enroll nih. Cepet emang udah. Kita coba. Cepat. Tuh kan langsung kebuka, cepat.
Mantap. Kemudian nih, yang gue suka dari HP ini tuh adalah NFC. Jadi HP ini tuh sudah punya fitur NFC, Near Field Communication. Jadi gue bisa cek saldo e-money gue ataupun gue top up ya dengan mudah melalui smartphone. Kita tinggal tempel aja. Sebentar. Gue udah aktifin belum sih? Oh, udah. Rp5.500. Tuh, langsung ketahuan kan? Oke, kita ulang lagi. Rp5.500. Oke, mantap, lancar. Nah, gue juga tadi tuh udah sempet benchmark, dan sekarang mari kita cek untuk skor Antutu dan Geekbench-nya. Dan ternyata untuk skor Antutunya ini tuh mencapai di 329 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya, untuk single core-nya ini tuh 568 poin, dan multicore-nya ini tuh 1711 poin. Kemudian gue juga coba cek sensornya ya. Kita cek sensor box-nya. Sensornya ada apa aja, kita lihat. Oke, ya seperti biasa ya. Sensor temperatur dan tekanan nggak ada. Kemudian untuk giroskopnya coba kita cek. Hardware-nya ini tuh ada di ST Micro. ST Micro itu kalau nggak salah bukan hardware sih sebenarnya. Koreksi kalau gue salah ya. Tapi ini kalau nggak salah software gitu deh. ST Micro. Oke, kemudian sensor yang lainnya harusnya bekerja dengan sangat baik sih. Tuh kan. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjut untuk ke bagian yang paling penting dari smartphone ini, Reno 6 ini adalah kameranya. Jadi kameranya ini tuh punya fitur yang cakep banget menurut gue ya, bisa bokeh-bokeh bulat-bulat ala-ala DSLR gitulah, pokoknya bagus lah. Oke, sekarang mari kita cek untuk menu-menu kameranya. Oke, yang pertama bisa kita lihat ya. Nah, oke. Ini adalah menu kameranya, ada menu foto dan bisa zoom sampai 5 kali zoom, bahkan sampai 10 kali zoom. Kemudian ini ada ultra wide-nya juga nih, ada ultra wide-nya. Kemudian ini ada video, kemudian ada night, ada portrait, dan ada more ini banyak ya, more tuh. Ada dual view, slow mo, time lapse, AI mix portrait, export, extra HD, macro, scanner, bahkan sekarang suluk tuh ada di sini ya. Tuh. Dia udah terinclude ke sini. Kita tinggal pilih aja template-templatenya, terus kita tinggal create video. Nah, yang menarik dari smartphone ini tuh kan yang bokeh-bokehnya itu ya. Sekarang mari kita lihat nih, yang bokehnya mulai dari foto terlebih dahulu. Oke, jadi kita masuk ke menu potret. Udah masuk ke menu potret, terus kita pilih ini nih, filter ya. Kemudian di sini ada yang namanya bokeh flare portrait. Jadi nanti belakangnya tuh bokehnya tuh bulat-bulat ya kayak DSLR gitu lah, bagus. Kemudian ada juga yang namanya AI color portrait. Jadi belakangnya itu menjadi monokrom dan yang ada di objek di depannya itu menjadi berwarna ya. Ini untuk foto portraitnya. Kemudian untuk video juga bisa. Kita pilih video, kemudian kita pilih filter lagi di sini ya, style ya di sini sebutannya. Ada juga bokeh flare portrait nih. Jadi selain foto, videonya juga bisa menghasilkan bokeh dengan sangat bagus ya, bulat-bulat gitu. Kemudian ada juga AI color portrait, backgroundnya jadi monokrom. Kemudian ada yang sky blue, green, kemudian crimson, ini yang merah, hijau, biru. Ini tuh jadi kalau misalnya kita pakai baju warna biru, berarti yang biru yang kelihatannya, sisanya monokrom. Kalau yang ini warna hijaunya yang tampil, sisanya monokrom. Yang ini yang merahnya yang tampil, yang lainnya monokrom. Oke, ternyata ini juga ada untuk kamera depan. Jadi kita pilih menu potret, kemudian kita pilih stylenya nih atau filternya, terus kita pilih bokeh flare portrait. Jadi hasilnya bisa bokeh juga menggunakan kamera depan. Mantap emang ya. Oke, berikut adalah hasil kamera menggunakan Oppo Reno 6. Teman-teman langsung lihat sendiri ya untuk hasil kameranya bagaimana kualitasnya, apakah teman-teman suka dengan hasil kamera dari Oppo Reno 6 ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan gue juga mau mohon maaf nih, jadi kebanyakan hasil kameranya ini tuh gue minta dari timnya Oppo. Kenapa? Karena jujur gue lagi isolasi mandiri, jadi gue belum bisa keluar kemana-mana dan gue belum bisa ngetes kemana-mana ya. Dan kebetulan gue dikasih pinjem ini, alhamdulillah, jadi gue bisa ekspor setidaknya di rumah, walaupun di rumah. Nah, teman-teman langsung aja komen gimana kualitas hasil kamera dari Oppo Reno 6 ini.
Oke, sekarang mari kita bahas untuk speknya. Jadi HP ini tuh menggunakan Snapdragon 720G, RAM-nya ini tuh 8GB yang bisa diekspansi ya sampai 13GB menggunakan teknologi OSWAP. Kemudian ROM-nya ini tuh 128GB. Baterainya ini tuh 4310 mAh yang sudah support dengan 50 watt flash charge. Tapi di box pembeliannya casanya itu bisa sampai 65 watt. Keren ya. Ini tuh menggunakan ColorOS 11.1. Jadi gue tuh udah nyoba ya, ternyata ketika menggunakan ColorOS 11.1 kecepatannya emang agak meningkat sih, agak beda ya. Smoothnya, kemudian multitaskingnya enak banget. Nah, ngomongin sekarang game nih, kita bakal coba untuk bermain game PUBG ya. Jadi menariknya nih, si Oppo Reno 6 ini tuh sudah dilengkapi dengan fitur HyperBoost 4.0. Jadi dengan fitur HyperBoost 4.0 ini tuh frame rate ketika bermain game akan lebih stabil ya, walaupun keadaan HP panas ataupun ada gangguan sinyal. Kemudian ada juga fitur Quick Return Bubble. Jadi kalau misalnya kita lagi nunggu kayak gini nih, kita nunggu nih kayak gini. Jadi harusnya di lobby sih, kita misalnya nunggu di lobby, nanti pas kita klik kayak gini, dia nanti ada bullet di sini gitu. Nanti kita coba deh ya. Kemudian ada juga bullet notification. Ya, bullet notification tuh jadi cuma tampil notifikasi aja ya, kalau misalnya kita tidak mau membalas. Kemudian ada juga floating windows. Jadi floating windows tuh ada notifikasi terus kita balas, tapi dia berbentuk ya jendela kecil gitulah ya di layar, jadi nggak mengganggu jalannya game yang sedang kita jalankan, yang sedang kita mainkan. Kemudian ada juga game focus mode ya. Nah, dengan game focus mode ini tuh ya intinya kalau misalnya kita tidak ingin diganggu, kita langsung aja aktifkan semuanya. Bisa reject call, block notification, semuanya kita blok aja udah. Nah, dengan fitur ini juga kita bisa ketahuan nih, bisa ngeliat nih ada FPS-nya nih. Pemakaian CPU berapa persen, GPU berapa persen, dan FPS-nya berapa FPS, berapa frame per second. Oke, tuh contoh penggunaan untuk Quick Return Bubble ya. Kan kita nunggu nih 44 detik kan lama ya. Udah aja kita ngapain dulu kek gitu kan. Tuh, jadi ada di sini nih. Langsung ngasih tahu juga di notifikasi nih. 36 detik lagi gitu kan. Ya kita bisa ngapain aja sih. Mau kita buka Instagram, kita balas chat atau apapun itu. Kemudian kalau udah beres ya kita tinggal klik aja ininya. Langsung balik lagi. Mantap. Keren sih ini. Oke, sekarang mari kita coba bermain game ya di Oppo Reno 6 ini. Jangan liatin main gamenya ya, tapi ya gue bakal gue bakal share aja nih experience gue ketika menggunakan Oppo Reno 6 ini. Sejauh ini smooth banget, enak banget, ini layarnya lancar banget, sensitif banget nih. Jadi nggak lemot lah ya, enak banget pokoknya nih. Lah kok bisa kebunuh sih itu. Entahlah. Oh ya, gue belum tahu nih layarnya berapa ya, kita cek dulu nih layarnya ya. Kita cek dulu untuk layarnya ini tuh ada di berapa fps kira-kira. Mana sih? Oke, layarnya udah ada di 90 fps ya. Pantesan enak banget, smooth banget nih. Lancar gitu ya. Salah nih posisinya ya. Teman-teman bisa lihat ya, lancar banget ini tuh. Sejauh ini belum ada stutter ataupun kendala lainnya. Layarnya juga responsif banget nih, enak banget nih. Jadi sentuhan jari ke layar tuh bagus, enak banget, nyaman dipakainya. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini untuk unboxing kali ini. Kalau untuk lengkapnya nanti, apalagi kalau misalnya untuk bahas kameranya, nanti gue bakal bahas secara terpisah. Dan semoga aja nanti juga kita bakal bahas perbedaan dari Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 6, oke? Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja DM gue di Instagram di @wiswanzon. Gue pamit dan ya, bye.